Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, tirai cahaya putih melengkung dari langit, menutupi Xiaoyan dan semua wanita di dalamnya. Xiaoyan menabrak tirai tipis, dan kekuatan mengerikan segera memantul kembali ke tanah. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan akhirnya sedikit berubah. Ketika semua orang di tempat kejadian mendengar kata Xiaoyan, ada kegemparan dari kerumunan. Pertempuran 3 tahun lalu menyebabkan kekuatan iblis Xiaoyan menyebar ke seluruh benua timur. Xiaoyan menjadi terkenal karena cinta untuk sementara waktu. Tetapi selama 3 tahun berikutnya tidak ada berita dari Xiaoyan. Sehingga banyak orang berpikir bahwa Xiaoyan tewas dalam pertempuran itu. Hari ini kemunculan Xiaoyan menyebabkan kegemparan. Wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Apakah dia Xiaoyan yang legendaris? Apakah dia benar-benar Xiaoyan? Bagaimana mungkin Xiaoyan menjadi orang sakit? Itu benar, saya telah melihat Xiaoyan. Meskipun ada beberapa perubahan, aku juga pernah bertemu Xiaoyan dan aku yakin dia adalah Xiaoyan. Penyakitnya mungkin tertinggal dari pertempuran itu. Xiaoyan muncul lagi. Sekarang ada banyak kesenangan di daratan. Tirai cahaya bundar yang diatur oleh para wanita dari Unfeeling Dao ini benar-benar memiliki beberapa pintu. Dan dengan kekuatan Xiaoyan, itu tidak dapat dipatahkan sekaligus. Bunuh dia! Wanita berbaju merah mendengus dingin. Mereka bergerak satu demi satu, melambaikan pedang panjang dan mengepung Xiaoyan. Cahaya pedang saling silang, seperti jaring pedang tak terlihat, mengelilingi Xiaoyan. Xiaoyan menghela napas dalam-dalam, dan pikirannya bergerak saat api teratai hijau samadi meledak dengan hebat, dan api hijau merah yang menakutkan langsung menyebar, membentuk pertahanan api yang kokoh dalam batas tubuh Xiaoyan. Jaring pedang tak terlihat menutupi penghalang api, dan langsung terbakar menjadi ketiadaan oleh suhu yang menakutkan. Wajah wanita berbaju merah dan yang lainnya memegang pedang panjang dan menyerang Xiaoyan dengan marah. Sebagian besar wanita ini adalah petapa tingkat 6 dan kekuatan mereka setara dengan kekuatan Dao Huang. Wanita berbaju merah adalah petapa tingkat 7 yang kekuatannya sebanding dengan Dao Zhong tingkat menengah. Karena itu, kekuatan gabungan para wanita ini juga cukup menakutkan. Jangan salahkan aku jika aku kejam, Xiaoyan memperingatkan dengan keras. Melihat bahwa gerakan lawan semakin ganas, Xiaoyan marah karena pihak lain ingin membunuhnya dengan sangat kejam. Kekuatannya barusan berada di level Dao Zhong utama, tetapi sekarang melonjak langsung dari Dao Zhong utama ke Dao Zhong menengah. Merasakan perubahan dalam napas Xiaoyan, wajah banyak orang terkejut. Liu Zhou di antara kerumunan juga terkejut dan bergumam. Sungguh kekuatan yang kuat. Dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Liu Zhen juga memandang Xiaoyan dan berkata, Xiaoyan layak menjadi lawanku, tetapi nasibnya aku yang akan memutuskan. Bumi api! Xiaoyan berteriak dalam hatinya. Lahar panas menyembur keluar dari bawah kaki wanita. Satu demi satu wanita dipukul, dan para wanita itu langsung hangus menjadi abu. Earth Flame adalah keterampilan pertempuran tingkat tinggi. Dengan getaran aneh, mengubah energi bertarungnya sendiri menjadi aliran kekuatan yang ganas. Menyembur keluar dari kaki lawan, memberi lawan efek serangan yang mematikan. Metode brutal yang ditampilkan Xiaoyan membuat semua orang terkejut. Liu Zhou dan Liu Zhen juga mengkhawatirkan kemampuan bertarung Xiaoyan. Niat membunuh melonjak di mata para wanita. Pedang terbang ringan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar.
bergegas menuju Xiaoyan, seperti langit dan bumi. Xiaoyan memukulkan tinjunya ke tirai cahaya melingkar di udara. Tirai cahaya melingkar pecah berkeping-keping, dan fluktuasi energi yang hebat secara langsung mengangkat semua praktisi yang menonton pertempuran di alun-alun. Kekuatan mengerikan juga menyebabkan tubuh Xiaoyan berhenti di udara. Tiba-tiba, Lightsaber sepanjang 3 kaki jatuh dari langit dan menembak Xiaoyan secara langsung. Wajah Xiaoyan sedikit berubah dan dia berteriak dengan marah. Semangat juang berkumpul dari tangan kanannya. Kemudian dia menabrak Lightsaber dengan keras. Boom! Ada suara keras, kecemerlangan yang menyilaukan, dan kekuatan yang luar biasa menyebabkan Xiaoyan jatuh kembali ke tanah. Lusinan wanita cantik dengan pedang terbang muncul di udara. Pada saat yang sama, puluhan wanita berlari keluar dan mengepung Xiaoyan, membentuk. Dengan teriakan dingin dari kerumunan, lebih dari 100 wanita berbalik ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya, Xiaoyan hanya bisa melihat satu sosok gemetar cepat di depan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah. Dia jelas merasa bahwa saat pusaran energi berlari liar, kekuatan meremas dan merobek yang kuat datang kepadanya secara bergantian. Pada saat yang sama, Lightsaber besar dengan panjang sekitar 10 kaki jatuh dari langit dari pusaran energi. Dan gelombang energi menakutkan terus naik dari Lightsaber. Fluktuasi spasial seperti hukuman ilahi dari langit. Dan ada ledakan suara gemuruh rendah seperti tekanan gunung Tai mendesing ke bawah. Xiaoyan berada di tengah pusaran energi dan tidak mungkin untuk menghindarinya. Dia memfokuskan seluruh kekuatan tubuhnya pada kepalan tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya ke atas. Bam! Dus! Kedua kekuatan bertarung bersama dan fluktuasi energi yang mengerikan meledak. Xiaoyan jatuh langsung ke tanah dengan tiba-tiba. Setelah dibombardir oleh pukulan Xiaoyan, Lightsaber itu sedikit meredup, tidak menghilang, namun tetap menebas ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah. Dia meledakkan beberapa kekuatan tinjunya. Dengan setiap ledakan kekuatan tinju, Xiaoyan runtuh sedikit. Ketika yang terakhir keluar, seluruh tubuh Xiaoyan benar-benar tenggelam di bawah tanah. Bunuh dia! Ada teriakan dingin. Formasi wanita berubah. Dan taktik segel di tangan mereka juga berubah dengan cepat. Dengan keras, Lightsaber telah menembak ke dalam lubang. Dan Lightsaber besar dengan cepat terbentuk di udara. Kemudian menembak ke dalam lubang. Boom! Duar! Duar! Satu demi satu Lightsaber besar ditebang ke lubang. Setelah ledakan berturut-turut dari pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya, tanah di mana Xiaoyan jatuh benar-benar runtuh, dan Xiaoyan juga terkubur di permukaan. Seluruh alun-alun hancur total. Melihat pemandangan ini, banyak orang menatap kosong. Pemboman Lightsaber yang ganas barusan mungkin tidak mampu menahan puncak Daojong. Tau yang tidak berperasaan memang tempat suci untuk kultivasi yang telah diturunkan sejak lama. Dan latar belakangnya sangat kuat. Beberapa orang mengira Xiaoyan terkubur di tanah. Pergi! Wanita berbaju merah langsung memerintahkan tim untuk menutup formasi. Di dalam hatinya, setelah mengalami pemboman susunan pedang yang begitu mengerikan, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bertahan hidup. Namun, setelah semua orang baru saja menyingkirkan formasi pedang, wajah mereka berubah dan firasat tak menyenangkan muncul dari mereka. Pada saat ini, seluruh medan di alun-alun bergetar hebat, seolah-olah gempa akan datang. Tanah di alun-alun tiba-tiba bergetar. Ekspresi dari banyak murid Tao yang tidak berperasaan yang mencintai Yiling tiba-tiba berubah. Dan firasat buruk memenuhi hati semua orang. Tanah bergetar semakin keras.
Dan wanita berbaju merah segera berbicara tegas. Cepat, cepat, singkirkan pedang terbang dari tanah. Namun, baru saja suaranya jatuh, ledakan keras terdengar, dan seluruh tanah meledak. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari Dao yang tidak berperasaan tanpa sadar digulung ke langit. Banyak orang dari murid Dao yang tidak berperasaan dibakar berkeping-keping. Sosok yang menyusut bangkit dari lubang di tanah dan perlahan menstabilkan sosoknya di udara. Pada saat ini, Xiaoyan telah berubah menjadi setelan hitam, dan dia memiliki pedang panjang yang aneh di tangannya. Kemunculan Xiaoyan tiba-tiba menyebabkan ketidakpercayaan. Setelah menjalani pemboman yang begitu mengerikan, Xiaoyan masih hidup. Apakah dia manusia? Wajah para murid Anpiling Dao menjadi sulit untuk dilihat. Mereka tahu betapa menakutkannya formasi pedang yang baru saja mereka gunakan. Tetapi, formasi pedang yang begitu menakutkan tidak menyebabkan Xiaoyan terluka sedikit pun. Ini benar-benar membuat mereka sedikit sulit untuk menerima. Xiaoyan mencibir. Baru saja kalian mengalahkanku dengan sangat baik. Sekarang, aku yang akan memberimu hadiah besar. Ayo. Tangan kiri Xiaoyan terulur, dan teratai api yang halus bergegas menuju orang-orang dari Anpiling Dao. Teratai api menunjukkan dua warna biru dan merah. Melihat teratai api yang indah itu, banyak orang terkejut. Mereka benar-benar merasakan jejak kehancuran dari teratai api. Bum, buar, duar. Teratai api yang indah meledak, dan nyala api menyapu langit, langsung membanjiri ruang antara langit dan bumi. Banyak murid Dao yang tidak berperasaan langsung ditelan oleh langit dan penuh api, disertai dengan teriakan orang-orang itu yang dibakar menjadi abu. Atas nama Wang Yan, murid kedua dari Anpiling Dao, aku mengeluarkan perintah untuk membunuhnya. Mulai sekarang, Xiaoyan akan menjadi musuhku yang tidak memuaskan dari Anpiling Dao, dan aku pasti akan membunuhnya. Wanita berpakaian merah itu segera mengeluarkan perintah tajam untuk membunuh Xiaoyan. Api masih mengamuk dengan gila. Xiaoyan segera menginjak langit dan terbang menjauh. Namun, setelah terbang beberapa langkah, sosoknya tiba-tiba berhenti. Ada suara keras bergema. Siapa yang berani menyakiti murid Daoku yang tidak berperasaan? Bayangan indah perlahan muncul di udara. Dengan pedang terbang di kakinya, pakaian berwarna-warni berkibar. Penampilannya yang tak tertandingi dan keanggunan yang tak tertandingi itu seperti peri. Dia adalah Long Jingxuan, murid Anpiling Dao yang paling menonjol di zaman sekarang. Melihat orang itu ternyata adalah Xiaoyan, Long Jingxuan berkata dengan suara dingin, "Baiklah Xiaoyan, ini kamu lagi. Aku tidak mencarimu, tetapi kamu datang sendiri." Xiaoyan kemudian berbicara, "Nona, aku sudah lama melupakannya. Mari kita bicarakan itu. Aku sebenarnya tidak melakukan apa-apa." Long Jingxuan tiba-tiba marah dan berteriak dengan dingin, "Xiaoyan, matilah kamu." Xiaoyan mengangkat bahu, merentangkan tangannya ke arah Long Jingxuan, dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan bermain denganmu lagi." Dia segera membuka sosoknya dan terbang menuju langit. Long Jingxuan muncul dari udara tipis, muncul tepat di atas Xiaoyan, dan suaranya yang dingin terdengar sia-sia. "Jika kamu ingin pergi, pertahankan hidupmu." Long Jingxuan memegang pedang panjang di tangannya dan menebas dengan marah. Xiaoyan segera melancarkan pukulan, melawan energi pedang Long Jingxuan. Untuk sementara waktu, di bawah kepemimpinan Long Jingxuan, lusinan murid Dao yang tidak berperasaan secara bersamaan mengepung Xiaoyan. Energi pedang saling silang di langit. Sreng, sreng, sreng. Dan kekuatan benturan yang keras terus bergema. Penampilan Xiaoyan sebelumnya dari Buddha Spire Lotus menghabiskan banyak kemarahan.
Dan setelah pertempuran sengit yang berulang, dia secara bertahap menjadi sedikit lemah dan berbahaya. Melihat pertempuran dengan tenang, Liu Jin melipat tangannya dan berkata kepada Liu Zhou di sampingnya, "Aku menyuruhmu turun, mengirim surat kepada keluarga Zhuge dan mengatakan bahwa Xiaoyan telah muncul." Liu Zhou menjawab dan pergi dengan gembira. Setelah beberapa saat, dia kembali dan berbisik, "Seseorang telah dikirim untuk menyampaikan surat itu." Mendengar ini, Liu Jin tidak berbicara dan segera mengikuti pertempuran di langit. Liu Zhou juga menjadi lamban dalam sekejap. Dalam waktu yang singkat, Xiaoyan telah naik dari daojong dasar ke daojong tingkat tinggi. Ini membuatnya merasa luar biasa, dan mata Liu Jin juga sedikit terkejut. Menghadapi Xiaoyan yang kekuatannya tiba-tiba meroket, ekspresi Long Jingxuan tidak berubah. Dia membanting pedang di tangan kanannya ke arah Xiaoyan. Cahaya pedang yang dingin bercampur dengan aura yang sangat menakutkan seperti kilat. Xiaoyan berteriak dengan marah, dan pedang dewa dan iblis di tangannya juga bergegas ke depan. Serang, serang, boom, duar! Pedang panjang di kedua tangan menebas dengan keras. Dan ketika suara keras mengguncang bumi keluar, fluktuasi energi yang luas dan tak tertandingi menyapu langit dengan liar. Cahaya menyilaukan meledak dari dua pedang dan terus menembak ke segala arah. Murid-murid Dao tanpa perasaan di langit semuanya terangkat. Xiaoyan dan Long Jingxuan juga terbang terbalik pada saat yang sama, dan tubuh mereka menerima beberapa kejutan. Xiaoyan menginjak udara, merubah tubuhnya menjadi aliran cahaya, dan terbang cepat ke kejauhan. Tidak semudah itu. Long Jingxuan mendengus dingin, menginjak Pei Jian, dan mengejar Xiaoyan. Keduanya baru saja pergi, dan ada dua pita lagi di kerumunan melintas kekosongan dan mengejar mereka ke arah keduanya. Mengapa wanita-wanita itu begitu kuat? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Dua pita satu demi satu mengejar satu sama lain di udara dan menghilang ke langit dalam sekejap. Setelah sesaat, ada dua pita lagi mengejar mereka. Keempat pita terbang ratusan mil dalam sekejap. Xiaoyan melesat seperti meteor, menabrak pegunungan hutan lebat di bawah. Setelah itu, Long Jingxuan, Liu Zhou, dan Liu Jin juga jatuh dalam hutan lebat satu demi satu. Hutan lebat ini seharusnya merupakan hutan alami. Xiaoyan tidak bisa menahan batuknya dan berlari liar untuk sementara waktu. Setelah istirahat sejenak, Xiaoyan berjalan ke depan dengan berjalan kaki. Medan di sini rumit dan hutannya lebat. Long Jingxuan tidak mudah menemukannya. Saat dia berjalan, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahaya di hatinya dan segera meningkatkan kewaspadaannya. Hutan ini adalah hutan yang paling primitif. Tidak ada jaminan bahwa akan ada binatang buas di hutan ini. Dia melihat lurus ke depan, seolah-olah ada musuh yang mengerikan. Benar saja, setelah beberapa saat, Long Jingxuan berjalan keluar dari balik pohon besar dengan wajah cantik memegang pedang panjang. Pada saat ini, Long Jingxuan berjalan keluar dari balik pohon, memegang pedang panjang. Long Jingxuan membentuk pengepungan, perlahan mendekat dan mengepung Xiaoyan. Tiga Long Jingxuan, masing-masing memegang pedang panjang, perlahan mendekat, membentuk pengepungan dan melampirkan Xiaoyan di tengah. Xiaoyan sedikit terkejut. Long Jingxuan tampaknya menggunakan gaya tubuh hantu 3000 guntur. Xiaoyan berkata dengan lembut, "Gadis naga, kamu mengejarku, apakah karena kamu jatuh cinta padaku? Tapi sayangnya aku sudah punya kekasih." Ketika Long Jingxuan mendengar kata-kata itu, niat pembunuh melonjak di matanya. Long Jingxuan perlahan mengangkat pedang di tangannya, dan pada saat yang sama, tiga aura pembunuh yang kuat menyebar. Melihat itu, Xiaoyan berkata, "Bukan hanya kamu yang bisa menjadi tiruan, aku juga bisa. Lihat aku, tubuh hantu 3000 guntur."
Dua Xiaoyan yang identik dipisahkan dari tubuhnya. Ketiga Xiaoyan berkumpul dan saling membelakangi. Melihat itu, Long Jingxuan merasa terkejut. Apa yang dia gunakan adalah ilusi klon dari An Pilingdao. Topeng pedang tidak berperasaan. Suara ringan keluar dari mulut Long Jingxuan. Dan pedang panjang di tangan ketiga Long Jingxuan dihancurkan dengan marah. Cahaya pedang melingkar mengelilingi Xiaoyan. Adegan aneh muncul di medan perang. 3 Xiaoyan bertarung dengan 3 Long Jingxuan. Dan masing-masing Xiaoyan berhadapan dengan 1 Long Jingxuan. 3 medan perang kecil tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Suara ledakan sonik di udara terus bergema. Keduanya bertarung dengan sengit, secara alami menyebabkan banyak gerakan. Dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari hutan. Raungan binatang buas itu tidak ada habisnya. Ribuan binatang buas meraung dan memekakan telinga. Hahaha, ayo kita bantu gadis naga. Dengan tawa yang hangat, 2 pemuda berjalan keluar dari hutan lebat. Liu Zhou dan Liu Jian lah yang mengejar mereka bersama. Tetapi, melihat adegan di mata Xiaoyan dan Long Jingxuan bertarung, Liu Jian dan Liu Zhou langsung tercengang. Karena mereka terkejut melihat Xiaoyan dan Long Jingxuan ada 3. Nona naga, biarkan kami membantumu. Liu Jian tersenyum dan menunjukkan keramahan yang luar biasa. Mendengar ini, Long Jingxuan berkata dengan dingin, masalah Dao yang tidak berperasaan tidak memerlukan campur tangan orang luar. Liu Jian mengedipkan mata ke Liu Zhou, lalu berteriak dingin, pergi dan bunuh Xiaoyan. Liu Zhou dan Liu Jian kuat di tingkat Daojong, terutama Liu Jian yang sangat menakutkan dalam kekuatan dan sudah menjadi Daojong tingkat tinggi. Bergabungnya mereka berdua segera menyebabkan medan perang kehilangan seimbangan. Bang, bang, dua, ledakan dahsyat terus terdengar. Fluktuasi energi yang dahsyat melonjak seperti lautan yang mengamuk, dan pohon-pohon raksasa di sekitarnya terus meledak. Xiaoyan dan Liu Jian membuat pukulan sengit satu sama lain. Mereka memuntahkan darah pada saat yang sama, dan kemudian keduanya jatuh ke tanah. Di bawah pemboman Liu Zhou dan Long Jingxuan, 2 tubuh hantu petir Xiaoyan meledak satu demi satu dan menghilang di udara. Pertempuran terus-menerus melemahkan Xiaoyan. Pada saat ini, dia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika dihadapkan dengan kombinasi Long Jingxuan dan Liu Jian. Xiaoyan mengubah seluruh dirinya menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju hutan lebat yang redup. Melihat Xiaoyan melarikan diri, Long Jingxuan, Liu Jian, dan Liu Zhou semuanya meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim dan mengejar Xiaoyan. Suara tajam memecah angin terdengar dan pedang terbang melesat dari belakang. Xiaoyan menghindar dan melirik ke belakang. Long Jingxuan, Liu Jian, dan Liu Zhou telah mengejarnya. Batuk hebat akhirnya pecah. Setelah batuk hebat, wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi pucat dan napasnya juga melemah. Pada saat ini, Long Jingxuan, Liu Zhou, dan Liu Jian sudah menyusulnya. Dan Xiaoyan segera berada di tengah. Xiaoyan, jika kamu tidak bisa melarikan diri, kamu harus patuh. Liu Zhou mencibir penuh kemenangan. Xiaoyan bertanya pada Liu Zhou, apa dendamu padaku? Mengapa kamu berkelahi denganku? Liu Zhou mencibir dan berkata, apakah kamu ingat dengan Liu Shan yang dibunuh secara brutal olehmu? Dia adalah putra bungsu dari tetua keluargaku, Liu. Sekarang kamu sudah mengerti mengapa aku menyerangmu. Pembunuhan yang kejam. Xiaoyan tercengang ketika mendengar ini. Memang, salah satu dari 10 pemuda kuat yang memasuki alam hantu bernama Liu Shan. Tetapi, Liu Shan tidak dibunuh olehnya. Zhu Gepeng pasti telah memutarbalikkan fakta dan menghubungkan kematian Liu Shan dengannya. Tetapi, dia tidak menjelaskan dan segera mencibir. Baiklah, sangat bagus. Dia segera mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk melawan. Namun,
Tepat ketika keempatnya bersiap untuk bertarung, tanah tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, goncangan menjadi lebih kuat, seolah-olah akan terjadi gempa bumi. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebab pohon tinggi di sekitarnya meledak seketika dan berubah menjadi bubuk, membuat Xiao Yan, Long Jingxuan, Liu Jian, dan Liu Zhou semua terkejut. Mereka tidak peduli tentang pertempuran. Pada saat yang sama, mereka melayang ke udara dan terbang ke kejauhan. Dua raungan besar terdengar, dan tekanan kuat tiba-tiba menyebar. Xiao Yan dan empat lainnya jatuh ke tanah pada saat yang sama. Mereka terkejut, menemukan bahwa mereka telah kehilangan kemampuan untuk terbang. Keempatnya jatuh ke tanah satu demi satu. Di tengah gemuruh bumi dan gunung, seekor raksasa tiba-tiba naik ke tanah, dan suara yang dalam terdengar. Aku tidur selama 1000 tahun, dan akhirnya aku bangun. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.